Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diara Fikasari, NPM 2202060008. Saya akan menjelaskan materi mengenai makna budaya. Baiklah, poin pertama yaitu pengertian budaya. Pengertian budaya yaitu seperangkat sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki oleh sekelompok orang. Namun demikian, ada derajat perbedaan pada setiap individu dan dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan konseling lintas budaya adalah agar konselor dapat menyadari keberadaan budaya klien dan sensitif terhadap budaya klien, sehingga dapat menghargai perbedaan, dan hal itu dapat membuat konselor merasa nyaman dengan perbedaan yang ada antara individu dan klien dalam bentuk ras, etnik, kebudayaan, dan kepercayaan. Dan juga supaya konselor dapat memahami bagaimana ras, kebudayaan, etnik, dan sebagainya yang mungkin mempengaruhi struktur kepribadian, pilihan karir, manifestasi, gangguan psikologi, perilaku, mencari bantuan, dan kecocokan dan ketidakcocokan dari pendekatan konseling. Aspek-aspek konseling lintas budaya, pertama itu keyakinan, kedua itu nilai-nilai, ketiga itu penerimaan, empat raport, lima empati. Karakteristik konseling lintas budaya. Pertama yaitu konselor sadar akan nilai pribadi yang dimiliki dan asumsi terbaru tentang pribadi manusia. Konselor sadar terhadap karakteristik konseling lintas budaya secara umum. Ketiga yaitu konselor harus mengetahui pengaruh, kesukaan, dan mereka mempunyai perhatian terhadap lingkungannya. Keempat yaitu konselor tidak boleh mendorong klien atau konseli untuk dapat mempelajari dan memahami nilai-nilai budaya. 5 yaitu konselor dalam memberikan praktek konseling lintas budaya sebaiknya menggunakan konseling eklektik. Faktor-faktor yang mempengaruhi konseling lintas budaya. Satu yaitu individu adalah penting dan khas. Kedua yaitu konselor membawa nilai-nilai yang berasal dari lingkungan kebudayaan. Ketiga yaitu klien yang datang menemui konselor juga membawa seperangkat nilai dan sikap yang mencerminkan budayanya. Antropologi. Pengertian antropologi menurut ahli itu menurut Hunter David menjelaskan antropologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang lahir dari adanya pengetahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Fungsi ilmu antropologi memanfaatkan dan membangun pengetahuan dari ilmu sosial, biologi, humaniora, dan fisik. Studi antropologi berkaitan dengan fitur biologis yang menjadikan manusia dan aspek sosial manusia. Fitur biologis yang dimaksud seperti fisiologi, suasana, genetika, sejarah gizi, dan evolusi. Sedangkan aspek sosiologi seperti bahasa, budaya, politik, keluarga, dan agama. Tujuan antropologi. Satu, tujuan akademis untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya. Kedua itu tujuan praktis, mempelajari manusia di berbagai masyarakat, suku, bangsa di dunia guna membangun masyarakat itu sendiri. Objek ilmu antropologi. Objek dari antropologi adalah manusia dalam kedudukannya sebagai individu, masyarakat, suku, bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Para antropologi memperhatikan banyak aspek kehidupan manusia, antara lain seperti perilaku sehari-hari, ritual, ucapan, dan prosesnya yang mendefinisikan manusia sebagai manusia. Materi yang ketiga yaitu psikologi dan sosial.
Pengertian psikologi dapat dipahami sebagai penelitian metodis dan pembelajaran proses mental, pengalaman dan perilaku manusia dan hubungan di antara mereka, baik yang nyata dan tidak. Istilah psikologi adalah kombinasi dari dua kata Yunani, yaitu psyche dan logos, yang masing-masing berarti jiwa dan belajar. Dengan cara lain, psikologi mengacu pada studi tentang jiwa. Ini menganalisis 3 aspek utama dan sifat manusia. 1 itu pengalaman, 2 itu proses mental, 3 perilaku. Pengertian sosiologi. Sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu sosial yang secara sistematis mempelajari hubungan sosial, interaksi, budaya, dan perilaku seseorang dalam masyarakat. Bidang subjek sosiologi bukan individu, melainkan berusaha untuk melihat lebih jauh, yaitu memeriksa masyarakat mengenai asosiasi atau kelompok individu tertentu. Perbedaan antara psikologi dan sosiologi. Psikologi adalah studi tentang manusia dalam kaitannya dengan pengalamannya. Psikologi adalah ilmu khusus yang mempelajari pikiran individu dan fungsinya, yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku. Sosiologi adalah ilmu umum di mana sosiologi menganalisis struktur kelompok, masyarakat, dan institusi dan cara orang berinteraksi. Ketiga itu ketika datang ke bidang subjek, psikologi mempelajari pikiran dan perilaku manusia, sedangkan sosiologi mempelajari perilaku seseorang ketika dia berada dalam kelompok atau di tengah-tengah orang. Dalam psikologi, para psikolog cenderung memeriksa dan menganalisis satu orang pada suatu waktu. Sebaliknya, sosiologi, para sosiolog menganalisis masyarakat atau kelompok secara keseluruhan. Perbedaan psikologi dan sosiologi. Psikologi dan sosiologi adalah dua ilmu yang luas yang terkait dengan studi tentang manusia, di mana psikologi mengacu pada studi tentang pikiran manusia, yaitu berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam otak seseorang, untuk memahami alasan-alasan atau perilakunya dalam keadaan yang berbeda. Sebaliknya, sosiologi menyeratkan studi tentang perilaku manusia dalam suatu kelompok atau masyarakat dan alasannya, di mana psikologi berfokus pada seseorang individu, yaitu mempelajari individu, perilakunya, pikiran, perasaan, dan karakteristik mentalnya pada suatu waktu. Sosiologi bertujuan menganalisis pola perilaku sekelompok orang. Ini juga mempelajari alasan yang membuat mereka mengikuti agama tertentu, kepercayaan, budaya, adat istiadat. Jadi pada dasarnya psikologi adalah tentang sifat seseorang, yaitu dengan apa yang Anda lahirkan, sedangkan sosiologi adalah tentang pengasuhan, yaitu apa yang dibesarkan oleh seseorang. Hanya itulah materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.